Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran fisika. Di video yang pertama, Papi sudah jelaskan mengenai pengertian arus listrik searah. Dan di video yang kedua ini, kita akan mencoba bagaimana arus listrik searah itu di dalam sebuah rangkaian, namanya rangkaian arus listrik searah. Oke, kalau berbicara rangkaian berarti ada yang dirangkai ya. Apa itu yang dirangkai? Nah, karena ini konteksnya adalah arus listrik, berarti yang dirangkai adalah sumber listrik dan beban listrik ya. Jadi ada dua. Mana yang disebut dengan sumber listriknya? Ini adalah dilambangkan dengan P dan beban listriknya diberi simbol dengan R. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung nih, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat temukan R ini itu berupa beban listrik, bisa berupa lampu atau bisa berupa beban listrik lainnya seperti kulkas atau alat-alat listrik lainnya. Kemudian sumber listrik sendiri dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dalam bentuk rangkaian baterai semacam ini. Sekarang apa yang terjadi ketika sumber listrik dihubungkan dengan beban listrik? Oke, kita amati ya. Oke, kita coba baterainya kita nyalakan dengan cara menambah potensialnya seperti ini. Oke, perhatikan dengan teliti ya, nampak arus listriknya sudah mulai mengalir ya di sini. Mengalir. Coba kita naikkan lagi baterainya. Coba diamati dengan teliti apa yang terjadi ketika baterainya ditambah. Coba bisa dilihat ya. Oke, nampak bahwa di sini ada peningkatan arus listrik. Oke, kita terus tambah lagi baterainya. Iya, arus listriknya makin bertambah. Apa artinya? Ternyata ketika baterainya atau E-nya ditambah, maka arus listriknya bertambah. Nah, di sini nampak ya, ada ampere meter yang menunjukkan kenaikan arus listrik. Sehingga dari analisis ini bisa kita simpulkan bahwa arus listrik I dan sumber listrik E berbanding lurus. Jadi kalau berbanding lurus ini nulisnya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan amati bagaimana pengaruh arus listrik terhadap beban listrik ini atau R. Perhatikan dengan teliti. Kita coba R-nya diubah. Ya, perhatikan ketika R-nya ditambah, apa yang terjadi? Maka arus listriknya berkurang ya. Dan ketika R-nya dikurangi, maka arus listriknya bertambah. Nah, dari kesimpulan ini atau dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa I dan R ya, itu berbanding terbalik. Jadi artinya kalau R-nya membesar maka I-nya mengecil, dan ketika R-nya mengecil maka I-nya membesar. Nah, ini kalau keduanya kita gabungkan, maka diperoleh I sama dengan atau I sebanding dengan E dan berbanding terbalik dengan R. Nah, hukum ini dikenal dengan hukum Ohm. Oke, jelasnya sampai di sini.
Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Nampak di gambar ini ada sebuah lampu yang dihubungkan dengan 2 buah baterai. Kita akan cek seberapa besar arus listrik yang mengalirnya. Alat untuk mengukur arus listrik kita gunakan ampere meter. Nah, perlu diketahui ya untuk kalian semua, memasang ampere meter harus hubungkan secara seri ya. Jadi kita harus memutus dulu rangkaian salah satunya. Ini misalkan kita putus dan kita sambungkan ke ampere meter ini seperti ini. Oke. Nah, kelihatan ya berapa arus listriknya di sini, 1,8 ampere. Kemudian baterainya kita ukur ini berapa volt. Kita gunakan voltmeter. Kita tes baterainya berapa volt. 18 volt. Kemudian berapa nilai hambatannya? Oh, ini hambatannya adalah 100 ohm ya. Kita coba buktikan menggunakan rumus yang dijelaskan tadi, di mana di rumus disebutkan bahwa I sama dengan E dibagi dengan R. Di sini berapa nilai E-nya? Nilai E-nya adalah 18 volt. Dan R-nya adalah 10 ohm ya. Jadi 18 dibagi 10 adalah 1,8 ampere. Cocoknya dengan penunjukan dari ampere meter itu. Jelas sampai sini ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi benar hukum tadi kita bisa buktikan menggunakan alat ukur seperti ini. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silakan diulang-ulang video ini, ditonton sampai benar-benar kalian bisa memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.